semuanya, kembali lagi di tema Drama Life Indonesia. Kota Kebumen, tahun 1998, Jawa Tengah. Di suatu desa terpencil, Desa Triwarno, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Dari keluarga kecil dan sederhana, dari anak seorang tani bernama Bapak Marsini dan Ibu Karsini, lahirlah seorang anak bungsu, anak terakhir dari 6 bersaudara yang diberi nama Koko Sugiatno. Kelahirannya membuat semua keluarga dengan kabar gembira atas kelahirannya, namun tidak dengan putri kedua dari Bapak Karsini ini yang bernama Sri Sunarti, yang salah satu anak perempuan dari 6 bersaudara tersebut. Kenapa? Karena yang dia rasain selalu mempunyai adik laki-laki, tidak mempunyai yang dia harapkan itu adiknya terlahir dengan gender perempuan yang nantinya bisa diajak bermain, mungkin pikiran dia dulu. Tentunya sosok seorang ayah di sini sangat dibutuhkan. Akhirnya diberikanlah kita nasihat agar tidak terjadinya kesalahpahaman, tentunya agar menjadi keluarga yang harmonis. Lambat hari, lambat minggu, akhirnya anak kedua dari Bapak Karsini ini mulai berlapang dada, mulai mengajak main si bungsu itu yang bernama Koko Sugiatno. Tepatnya tahun 2004, pada umur 6 tahun, masuk sekolah dasar di salah satu SD 1 Desa Triwarno. Normalnya anak pada umumnya selalu berbuat ulah dan tidak henti bermain dengan teman-teman sebayanya. Bahkan saat jam pelajaran berlangsung, itu mungkin udah jadi hal lumrah bagi setiap anak-anak umur 6 tahun ya. Awal kisah dimulai dengan berbagai macam masalah yang gue lalui sewaktu masa gue SD. Seringnya mendapat bulian dari teman-teman, entah itu sengaja maupun gak disengaja. Bahkan sering juga dirundung. Ya, masih sama dengan teman-teman sebaya. Pada waktu sekecil itu gue udah ngerasain bulian, rundungan setiap hari, yang buat gue jadi lebih sering menyendiri, duduk selalu di belakang. Tapi hal itu gak ngubah gue dengan keterampilan gue yang bisa gue kasih unjuk kepada mereka dan kepada guru, bahwa gue bisa, gue tunjukin bahwa gue bisa mendapat perhatian dari mereka. Bahkan dari kepala sekolah pun mendapat sanjungan yang positif. 2010, tepatnya usia 13 tahun, melanjutkan sekolah ke SMP, tepatnya MTS, kembali lagi mendapat bulian dan rundungan dari teman-teman. Mungkin bagi gue udah gak tabuh lagi, karena kenapa? Karena hal itu udah gue jalanin selama sewaktu gue SD. Berbagai macam bulian udah gue rasain. Cuma waktu SMP ini mungkin lebih ke psikis ya. Tapi it's okay, gue
Dari situ gue nggak matahin semangat gue buat belajar. Gue selalu duduk di depan, masih selalu menyendiri dengan pendiam gitu. Tapi gue buktiin semua dengan gue selalu giat belajar. Pokoknya gue buktiin kepada semuanya bahwa gue bisa. Ternyata benar. Gue buktiin bahwa gue bisa masuk 10 besar dari 40 mahasiswa itu yang sering ngebully gue. Mereka sontak kaget mungkin ya, kok bisa ini, kok bisa. Tapi ya benar-benar gue buktiin dengan cara gue semangat belajar terus menerus. Mungkin juga buat kalian juga harus selalu bersemangat, jangan putus asa. Hiraukan setiap masalah yang ada, yang lu alamin. Buang itu semuanya yang gak penting-penting. Oke. 2014, tepatnya umur 16 tahun, melanjutkan sekolah ke SMA. Ada di sekolahnya, tepatnya ada di Kecamatan Kutawinangun, masih di kota Kebumen. Waktu itu gue masuk IPS sengaja karena menurut gue IPA menyulitkan, makanya gue pilih IPS yang bisa di logika. Gitu aja. Ya biasalah anak SMA dengan kenakalan-kenakalannya, dengan kebadungan-kebadungannya. Ya gak heran mencari jati diri dengan cara ya begitu kenakalannya. Susah diatur, bandel, ya macem-macem. Kalian juga pasti ngerasain itu semuanya kan. Gak apa-apa, semua itu buat cerita kita kelak kok. Asal jangan diulangin lagi. 2016 sampai 2017, usia 18 tahun, pada saat kelulusan. Waktu itu gua nyadar nilai gue standar di bawah rata-rata, namun ya berkat tentunya doa orang tua, dukungan dari keluarga yang membuat gue mungkin ya berkat doa mereka mungkin gitu. Kalau nggak ada doa dari mereka mungkin gue nggak bisa sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah, dan ternyata saat pengumuman semua yang ada di kelas itu lulus 100%. Tentunya kabar tersebut menjadi momok pada saat itu gitu. Kabar sangat-sangat gembira. Gak berhenti dari situ, kebahagiaan itu gue rayain bersama teman-teman gue dengan cara konvoy. Ada sedikit selentingan-selentingan dari guru. Kalau ada kalau ada murid yang ketahuan konvoy, akan tidak diterbitkan ijazah itu. Cuma kami tidak mendengarkan itu semuanya. Lepas aja udah gitu. Tetap kami jalani konvoy sana sini sampai malam, demi mewujudkan sebuah kebanggaan sendiri mungkin, berkat kerja kerasnya, berkat jerih perihnya selama 3 tahun menjalani SMA, menjalani pelajaran selama berhari-hari dengan bosannya. Semua itu gue ungkapin dengan konvoy bareng teman-teman, buat makan, buat beli minum. Lanjut, setelah kelulusan bulan kedua masih merasakan hahaha teman-teman main sana sini. Bulan ketiga masih sama, masih menjalani kebebasannya. Lanjut sampai bulan keempat, di situ mulai malu minta uang, malu dengan omongan tetangga yang makin hari makin tidak enak. Waktu itu yang ada di pikiran gue, mau nyari kerja atau tetap stay di rumah. Namun gue putusin Oktober 2017 gue berangkat ke Jakarta. Terus Oktober sampai Desember 2017 gue memberanikan diri seorang anak kampung
ke ibu kota. Ya untungnya di sini masih banyak saudara sih, nyari kerja sana sini bermodalkan ijazah SMA. Karena saking pengen tahunya gimana rasa nyari kerja di Jakarta, ya udah akhirnya tiap pagi minta uang ke kakak gitu, ke abang gitu, buat gue nyari gojek, buat mesen gojek, buat nyari lamaran sana sini, buat fotokopi ini itu. Sempet gue ngelamar di Indomaret, keterima, cuma gue tolak dengan alasan harus mensyaratkan NPWP, dan itu butuh modal lagi buat dari kampung ke Jakarta ke kampung, ke kota gue Kebumen ya kan. Terus gue nyoba lagi di Alfamart, sama juga dengan alasan harus mempunyai NPWP. Akhirnya dua-duanya itu gue tolak dan kembali lagi menganggur. Dan masih ya biasa di kosan nganggur sana sini di kosan sama abang ya kan. Ngopi, ngerokok, tidur larut malam. Setiap hari gue jalani seperti itu. Akhirnya berlanjut ke bulan Januari, tepatnya tanggal 13, harinya apa gue lupa, 2018. Terutama berkat doa orang tua dan dukungan saudara-saudara, gue akhirnya dapat pekerjaan di salah satu PT, namanya PT Antakusuma Intira Harja, tepatnya di Jakarta Timur, di Kelurahan Cilangkap Cipayung, yang bergerak di bidang jasa. Dan bersyukurnya lagi, gue di sini difasilitasi dengan dapat mes. Tentunya nggak bayar kos lagi, uangnya buat makan, beli paket, dan beli rokok yang lainnya. Dengan jam kerja waktu itu normal dari jam 8 sampai jam 5 sore, 8 jam per hari. Kalau dihitung per minggu itu 5 hari kerja, 2 kali libur, Sabtu Minggu. Oktober 2018 gue mulai mikir, gue punya waktu luang, kenapa nggak gue manfaatin gitu. Akhirnya gue mikir lagi, gue daftarin diri gue ke coba kuliah dengan modal tabungan waktu itu berapa, dari setahun kerja lebih 8 bulan. Alhamdulillah ada kampus di salah satu daerah Bekasi, namanya STMIK Mercusuar, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, pastinya sekolah IT gitu. Gue ngambil jurusan Sistem Informasi. Ya seperti yang kalian tahu, gue di sini kerja sambil kuliah. Alhamdulillah gue udah jalanin selama sampai sekarang ini. Udah mencapai semester 7 dan minta doanya dari kalian. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu. Dan gue doain buat kalian semua juga sama. Pesan dari gue, kalian boleh semangat, kalian boleh ikhtiar, kalian boleh doa. Tapi tanpa doa orang tua, kalian bukan apa-apa.